Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan jangan pernah bosan ya untuk terus menyimak channel saya Soal Sepatu Ajaib, karena di channel ini saya tidak akan pernah berhenti untuk berbagi pengalaman, share tentang pengetahuan dan tata cara menjahit sandal dan menjahit sepatu ya. Kenapa kok saya selalu membuat video baru? Karena saya ada modifikasi baru atau ada ilmu-ilmu baru atau ada pengetahuan-pengetahuan yang baru yang harus saya share ke kawan-kawan ya. Kalau yang sudah lama, yang sudah pernah saya share, kemungkinan tidak saya share lagi ya. Kecuali kalau banyak yang tanya, baru saya bikin video kembali. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjahit sepatu yang super duper ya, yang sangat super sulit ya. Bahkan kesulitannya itu lebih dari saya menjahit sepatu bola Nike Mercurial Superfly atau Mercurial Vapor atau spek akselerator Alpha ya. Jadi sepatu ini lebih sulit dari sepatu jenis atau merek-merek sepatu tadi yang saya jelaskan ya, atau yang saya sebutkan. Jadi ini adalah sepatu Adidas Predator ya, Adidas Predator Demon Skin ya. Ini adalah sepatu yang lebih sulit daripada Mercurial Superfly ya. Karena apa? Karena sisi outsole-nya itu lebih tebal ya ini. Ini sisi outsole-nya lebih tebal. Dia juga bentuknya itu ada motif-motifnya seperti ini. Jadi menyulitkan kita nanti saat menjahit ya. Banyak motifnya, banyak lekukan-lekukannya ya. Tentunya dia akan mempersulit kita saat nanti dalam proses penjahitan. Dan di dalamnya juga sama ya, dia keras banget ya. Ketika saya buka, bentar dulu ya, saya buka insole-nya dulu. Di dalamnya itu sangat keras, bahkan melebihi kerasnya eh, Nike Mercurial Superfly. Ini kerasnya melebihi Nike Mercurial Superfly untuk bagian dalamnya nih ya. Oke, langsung saja simak di meja pengerjaan biar saya juga lebih mudah dalam menjelaskan dan tangan saya juga bisa mengerjakannya. Dan kalau kawan-kawan sepatunya rusak, mungkin modelnya adalah seperti ini, jangan pernah bingung, jangan pernah takut karena sepatu model seperti ini pun masih bisa untuk dijahit ya. Tergantung kita itu mau atau enggaknya. Kalau kita mau menjahit pasti ini bisa. Kalau kita nggak bisa, bisa dibawa ke tukang sol sepatu ya. Oke, dan saya juga ada sepatu yang mungkin hampir sama ya. Tipenya hampir sama, cuman dia beda di bagian ya, hampir sama ya tipenya ya. Cuman ini udah lama ya. Ini udah lama, ini masih baru. Bedanya hanya seperti itu ya. Untuk model-modelnya sama ya, bentuk-bentukannya juga sama ya. Cuman warnanya beda. Ini warnanya agak sedikit abu-abu dan ini merah kayak orange ya. Warnanya bedanya dikit itu. Dan depan dia merah dan untuk ini putih ya, tapi hampir sama. Oke, cuman bedanya adalah di belakang datar ya, ini lurus saja dan ini agak lancip ya. Bedanya cuma di sini, di bagian belakang ya. Bedanya dari belakang, di bagian belakang ini agak lancip ya. Dan untuk pengerjaan saya di sini ini yang sudah saya jahit ya. Ini saya di sini memakai benang ya yang agak sama ya. Ini saya memakai benang apa itu namanya? Abu-abu ya, abu-abu. Dan di sini saya memakai benang merah ini ya. Sudah ada ya. Sudah ada bekasnya di benang merah. Oke. Kebetulan yang ini ya jalan benang ya, tapi nanti saya akan videokan cara mengasih jalan benangnya ya. Ini sudah saya kasih jalan benang nih ya, ya sudah ada ini. Nah ini jalan benang, nah ini saya sudah solder muter, bagian depan juga saya sudah solder ini ya, dia sudah ada jalan benangnya ya. Nah ini jalan benang sudah terbentuk. Oke. Dan langsung saja ya, saya mau membuat jalan benang untuk yang satunya ini ya, biar kawan-kawan itu paham.
Jadi untuk membuat jalan benang itu sama seperti kita menjahit sepatu pada umumnya ya. Tidak ada beda-bedanya, cuman kalau untuk ini sepatu ini kita harus sesuaikan dengan lekukan-lekukannya ya. Dan jarak spasinya juga sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lurus saja, sesuaikan ini ke atas ya. Nah, ini baru kita kasih seperti ini nih. Nah, biar sesuai dengan modelnya ya. Oke ya, jadi disesuaikan sama lekukannya ya, membentuk seperti ini. Untuk depan juga sama. Kalau kita kelok-kelok seperti ini, kita juga ikut kelok-kelok ya, ikut berkelok. Jadi jangan disamaratakan. Dan kita jangan pernah membeda-bedakan, walaupun sepatu baru atau sepatu lama, kita pengerjaannya juga harus sama ya. Cuman kalau untuk masalah yang baru itu kita lebih menjaga kebersihan ya. Contoh misal kita kasih inilah ya, kasih taplak atau apalah ya, biar sepatu ini tidak terlalu kotor ya. Seperti ini ya cara menyayatnya. Jadi kalau ada kelokan seperti ini kita ikut berkelok. Dan mungkin akan saya lanjut aja di bagian yang satu yang sudah saya solder ya. Pokoknya posisi menyoldernya seperti tadi. Dan saya yakin sebagian dari kawan-kawan juga ada yang berpendapat kalau sepatu model seperti ini tidak bisa dijahit ya. Itu adalah pendapat yang salah ya. Walaupun keras, sepatu ini tetap bisa dijahit ya. Dan di sini saya memakai benang yang warnanya kira-kira agak sesuai ya. Ini benang nomor berapa ya? Nomor 12 ya. Ini benang nomor 12 dan nantinya akan saya pasangkan bersama ini yang belakang. Untuk yang depan karena ini putih, saya juga menggunakan benang putih yang nomor 12 ya. Ini benang putih nomor 12. Jadi saya selalu menyesuaikan warna benangnya dengan warna sepatunya ya. Jadi saya harus memakai dua benang ini untuk menjahit sepatu Adidas Predator ini ya, Demon Skin. Dan di sini juga kita harus menggunakan 3 jarum ya, yaitu jarum penusuk yang model besar kecil atau panjang pendek ya ini, dan jarum sol yang pendek ya. Dan dibantu dengan lilin ya, buat pelicin agar kita saat menjahit tidak terlalu keras. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya memulai dari bagian sini ya. Terserah sih kawan-kawan mau mulai dari bagian mana saja, yang penting sesuai dengan jalan benang yang tadi kita buat atau kita bikin. Oke, dan di sini saya menyesuaikan warnanya ya, yang tadi ya pakai benang yang orange. Dan jangan terlalu panjang karena juga ini tidak membutuhkan benang yang panjang ya.
kalau kita memakai benang yang kiranya warnanya sama, saya jamin hasilnya juga tidak akan jauh-jauh dari yang namanya rapi ya. Jadi hasilnya pasti akan sangat rapi. Dan kalau kawan-kawan bisa menjahit dengan rapi, saya yakin temennya ya, teman main bolanya nih nanti itu akan bingung loh, ini menjahit sendiri kok masih baru bisa sudah rapi ya. Karena kita cuman hanya melihat itu bisa. Sesuai yang saya bilang tadi ya, menjahit sepatu ini itu harus sesuai dengan lekukannya. Dan ini bener-bener sepatunya sangat keras ya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih belajar ya, masih belajar itu harus sangat hati-hati saat menjahit sepatu yang model seperti ini. Karena sepatu model-model seperti ini ya, bisa satu, mematahkan atau merusak jarum ya. Biasanya jarum bisa patah di bagian ujungnya kalau belum terbiasa ya. Yang kedua itu bisa merusak bahan ya. Jadi bahan yang dalam atau bahan luar ini karena terlalu lama dijahit, tidak bisa terlalu banyak coblosan, itu nanti juga akan malah rusak ya. Terus juga benang ya, kalau benar-benar tidak bisa belum terbiasa, nanti ketika menarik benang itu benangnya akan rantas ya. Jadi ini menarik benangnya seperti ini tuh biar benangnya keluar itu benar-benar sangat susah ya. Tapi kalau sudah terbiasa, saya yakin pasti tidak akan ada kesulitan. Tapi saya yakin kebanyakan penonton di channel saya itu adalah yang masih belajar ya. Yang masih belajar ya. Saya juga masih belajar ya. Banyak teknik-teknik yang mungkin belum saya kuasai ya. Jadi menjahitnya itu ditembuskan ya di bagian dalam ya, di bagian hard insole-nya. Ini ya, ini saya menjahitnya itu tembus ya. Bisa terlihat nggak ya? Nggak terlihat di kamera ya. Pokoknya menjahitnya itu tembus ke dalam ya, tembus ke dalam bagian hard insole. Kalau dikategorikan, ini adalah kategori sepatu yang sulit untuk dijahit. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa ya. Sulit tetap bisa dijahit. Hasil sementara adalah seperti ini nih. Ini adalah hasil sementara.
Dan kalau sudah mencapai bagian samping belakang ini ya, ini akan sangat mudah karena di sini tidak keras sama sekali ya. Kita cukup memakai 1 jarum juga bisa. Itu hanya keras hanya di bagian bawah ya. Kalau di bagian sini sangat keras sekali, tapi kalau di bagian samping ini akan sangat mudah ya. Makanya kalau sudah mencapai samping seperti ini, kita tidak perlu menggunakan banyak jarum ya. Kita cukup pakai 1 jarum juga sudah bisa untuk menjahit. Ya, untuk bagian sini sangat mudah ya. Ini terlalu silau jadi warnanya agak agak ada emas-emasnya ya, padahal ini warnanya hitam. Hitam, warnanya merah sedikit orange. Seperti ini ya. Oke ya, dan ini saya sudah sampai di bagian depan ya. Di bagian depan ini saya sudah jahit dengan benang warna putih. Dan tangan saya ini tidak bisa masuk semua ya. Tangan saya hanya bisa masuk segini karena ini tidak ada ruangan ya, tidak ada ruangan. Di sini benar-benar saya tidak bisa masuk semua tangannya, dan tangan saya posisinya seperti ini ya. Seperti ini. Tidak bisa seperti ini dan tidak bisa seperti ini ya. Posisi saya tangannya seperti ini. Jadi sangat susah ketika mencantolkan, apalagi ini tidak seperti yang Mercurial Superfly yang ada kayak lubang-lubang anginnya ya. Jadi tangan saya di dalam itu sangatlah panas ya, berkeringat juga ya. Jadi kalau menjahit sepatu seperti ini perlu diperhatikan juga ya. Ini untuk mencantolkannya itu sangat susah sekali karena pergerakan tangan saya itu di dalam seperti ini ya, tidak bisa gerak sama sekali ya. Pergerakannya itu susah. Ya, saya harus menekan dan menyentuh bagian depan ini agar bisa mencantolkan benang ya. Tapi karena sudah terbiasa mengerjakan, ini ketika menarik juga saya tidak ada tenaganya untuk menarik ya. Karena apa? Karena ini benar-benar tidak ada ruangan untuk saya menarik ya. Saya menariknya juga dari luar, dari sini nih. Saya menariknya ya, ini masih utuh. Saya menariknya dari luar sini ya, dari tangan yang satunya. Karena benar-benar tidak ada ruangan di dalam. Makanya bagi kawan-kawan yang mau menjahit sepatu ini harus diperhatikan betul ya tata caranya agar nanti benang tidak putus di tengah jalan ya. Walaupun sangat susah, tetap bisa dikerjakan ya. Walaupun sangat susah tetap bisa dikerjakan. Jadi kawan-kawan tidak perlu berputus asa ya.
Kalau saya bisa, apalagi kawan-kawan ya, karena kawan-kawan sudah punya modal menonton video ini ya, pasti bisa. Ini ya bagian samping sudah saya jahit. Lanjut di bagian depan ya. Aduh, mungkin tidak terlalu jelas di kamera ya. Untuk bagian depan sini kita harus merubah posisi tangan kita ya, yang tadinya tengkurap seperti ini, kita tangannya agak terlentang ya, karena biar lebih mudah saat mencantorkan benang. Dan ini saya sudah mencapai samping ya, samping bagian luar ya. Samping bagian dalam sudah ya, ini samping bagian dalam, ke depan ini bagian depan, dan ini sampai samping di bagian luar ya. Ini saya membuat video di sudah sore ya, sudah jam 3 sore, tapi cuacanya wah sangat panas dan terang banget ya. Ini juga lapak saya tutup ya, depan kios saya tutup jendelanya, jadi agak-agak redup cahayanya, cuman masih sangat terang ya. Ada cahaya yang masuk ini ya, cahaya yang masuk seperti ini. Biasanya jam 3 ini sudah mulai redup ya, sudah mulai mendung, tapi nggak tahu ini sangat itu banget, panas banget. Dan ini juga jahitan sudah mau selesai ya, tinggal 2 kali coblosan, dan nanti hasilnya akan saya perlihatkan agar kawan-kawan bisa tahu ya, sepatu Adidas Predator Demon Skin itu kalau dijahit hasilnya seperti apa ya. Jadi kalau kawan-kawan itu merasa kalau sepatu ini dijahit itu tidak cocok, ya tidak usah dijahit. Tapi kalau kawan-kawan yang berpikiran sepatunya pengen lebih kuat, ya silahkan dijahit ya. Sebenarnya kerapian dan kekuatan itu juga tergantung sama yang menjahit juga ya. Kalau menjahitnya dengan telaten, dengan benar-benar teliti, ya hasilnya akan rajin. Tapi kalau menjahitnya asal-asalan, segampang apapun itu sepatunya, hasilnya juga pasti akan asal-asal. Ini juga saya sudah nyampe di titik akhir ya. Nah, saya akan menggunakan model tali simpul dari luar ya, dan nanti akan dimasukkan ke dalamnya. Dan ini sisa benang ini ya, tinggal kita masukkan ya. Ini ada sisa benang, tinggal kita masukkan pakai jarum pendorong ya. Setelah itu jahitan sudah selesai ya. Ya, dan ini sisa jahitan sudah masuk, dan hasilnya adalah seperti ini. Dan hasil jahitannya adalah seperti ini ya. Ini untuk bagian belakang yang orange ya, masuk ke tengah juga. Dan ini untuk bagian depannya, saya memakai benang putih, tapi karena di dalamnya itu sering ditarik-tarik, jadi benangnya mungkin agak kotor, jadi warnanya menjadi putihnya tidak sesuai ya. Tapi kalau nanti dilihat tidak dari kamera itu hasilnya itu putih ya, hanya di pinggir-pinggirnya saja. Tapi walaupun di pinggirnya ini sangatlah susah karena ini sangat keras banget. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu ya cara menjahit sepatu Adidas Predator Demon Skin ya.
Jadi sepatu ini masih tetap bisa dijahit, dan maaf videonya saya potong-potong ya, tidak saya fullkan karena kalau full bisa nyampe 1,5 jam dari mulai pensolderan sampai penjahitan itu kira-kira segini itu 1,5 jam ya, 1,5 jam kurang lah ya, pokoknya 1 jam lebih, 1,5 jam itu kurang dikit ya. Oke kan kawan, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi yang punya sepatu seperti ini tidak bingung lagi untuk menjahitnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.